saya ada Pak Ade, Pak, dengan Pak Final, kemudian ini ada Salam. Budi, Masya Allah. beliau RW kita, tapi juga penggiat masjid. Ini juga ada Ustadz Makmun. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Saya kenalkan, saya Rahmat. Nih ada sebelah saya. Sebentar saya buka ininya. Susah, bisa ke sini nggak, Pak Rudi? Kalau nggak bisa nggak, di depan kok. Bisa ke sini nggak, ke laptop, ke handphone? Ini Ustadz Syarif, Imam Masjid Asra. Nah, ini dengan Ustadz Syarif yang biasa ngimamin di Masjid Asra. Ini kita gelap di sini ya. Kita bonafit dong sekarang Mas Santo. Kalau saya bersalah, jangan kayak gini. Kita dulu gimana? Ini di sini aja. Mana? Boleh. Kalau kan di sini nih. Iya, di situ. Jadi kitanya ada. Bantu-bantu dikit nggak, Pak? Iya, udah ayo. Ntar yang mau buka puasa di mana? Puasa kan di sini. Ya kan? Ya. Oh, bentar. Ayo. Terserah. Harus itu kena laptop. Saya mulai nunggu ababau dari Pak Rahmat ya. Kalau udah siap, Pak. Suaranya masih di mute kayaknya. Kasih waktu 2 menit, Pak. Oh, santai aja, Pak, santai. Mohon maaf. Nggak apa-apa, santai aja. Nah, ini keren. Terasa nggak di awal. Ada apa sendiri. Oh, udah perlu barang aja tuh. Semuanya. Ini dari Masjid Cumi Haji. Lanjutan kemarin. Bukan, ini beda. Beda lagi. Ini pakai semua Pak. Coba. Ini pakai salah satunya di channel ini. Ada begini. Tapi ini bisa masuk ke sini nggak? Bisa. Pakainya dekat. Ayo cepat ya. Ini nggak enak sama bapaknya. Ini matiin dulu. Yang penting nyalain aja dulu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Mau sakit, mau sehat, mau musibah, alhamdulillah. Tadi dong, alhamdulillah ala kulli hal. Iya. Gimana nanti gimana? Bisnis aja. Nasbak gimana nasbak? Belum cair-cair nih, belum cair-cair dari langit nih, dana dari langit belum cair-cair. Ya, ya.
kuliner sih. Karena kuliner doang sih yang kayaknya ya kuliner aja sih yang gampang dan bisa. Kalau lainnya kan penting bisa buat makan. Tak. Ini gimana ya, Mas? Keren, harus begitu harus. Cintanya gimana? Ini udah masuk ya, Mas? Langsung Mas ini. Mau bercakap ada itu iya administratif kan lebih dulu. Iya nggak apa-apa lah biar konsisten kali aja itu jadi komisaris. Tidak ada itu. Tanda itu. Sila ya. Telepon masuk untuk mereka. Langsung. Langsung. Gimana? Nyambung. Belum. Dari handphone dikonekin. Konekin dari Gimana? mobil. Ada yang mau apa? Astagfirullah. Tim ada aja sih. Kunci terkadang. Tahu Pak Sabta itunya? Apa namanya? Tahu. Ada di itu yang belakang gitu. Tengah-tengah tahu nggak? Ini lock. Oh, iya. Ada internet tuh. Salam buat cintanya, salam buat cintanya. Oke. Dan Sirman Hujan gitu, saling ukur. Ya, kalau itu. Ini cintanya lagi tuh. Sebenarnya harusnya nggak terang ya. Kabuan ya?
bagian keuangan siapa gitu? Oh, sekarang surat pertoban udah jadi dalil ya. Kemana? Kemana kemas kamu? Jadi dalil. Ayat perang ya. Setting Izan. Gimana? Ke setting balikin ke depan Ini aplikasinya dari beliau Pak. yang di share Connecting atau kan yang berbagi itu. Yang bagi seperti yang share. nanti saya connection. Masa tutup connecting kita pas DKM Astra itu siapa Pak? Inilah ini udah nungguin ini. merekes di Gimana merekesnya? kalau di saya Ngerti nggak? kalau saya ini di connection and sharing yang ini. Connection and sharing. Saya nggak tahu soalnya dari perkara saya nggak tahu. Connection ada. Connection. Nah, terus di situ mungkin ada bagiannya sharing. Mobile. Network. Ada. Connection. Share, ada. Ini share aja. Kang Rudi bisa nggak coba di situ saya kasih ini ya, kasih WA-nya ini ya, Boleh. dikasih WA-nya. Ah ya udah, salah ini aja sudah. Tadi buat cara ini kabel komunikasi. Pak Rahmat, Assalamualaikum. Silakan Pak, silakan Pak. Oh, Baik silakan. Kita ada 5 orang nih di sini. oh iya siap, Pak Rahmat. Pak Rahmat udah bisa buka sistemnya belum? Saya kemarin sudah buka, ini juga sekarang saya sedang buka yang https amalia.id note. Oh, buka di nih Pak, buka di keuangan masjid.org saya WhatsApp ya. Oh baik. Enggak. Sudah saya WhatsApp, tinggal diklik aja. Oke baik. Atau saya dikasih di sini boleh. Ini saya ada 2 Pak, ada yang ini kalau untuk Zoom-nya pakai handphone, kemudian kalau nanti untuk prakteknya saya ada di laptop. Baiknya di mana Pak? Ini saya buat prakteknya di laptop aja. Ini saya kirim kirim ke komentarnya Zoom, Bapak bisa lihat keuanganmasjid.org, diketik aja di laptop. Laptopnya bisa link komputer kan? Bisa. Bisa ya? Bentar. Bentar ya Pak, saya matiin video dulu. Apa Pak Rahmat ininya? Linknya apa Pak? Mohon maaf. Kok nggak ada suaranya? Suaranya nggak ada Pak. Oh sorry, keuanganmasjid.org. Keuanganmasjid.org. Nah, saya keuangan. Bentar, Pak. Keuangan. Nyambung semua ya Pak? yes. Masjid.org. Ya. Ini saya share desktop ya Pak. Saya akan share desktop. Saya sudah masuk Pak. Oke. Terlihat saya masuk Kak itunya. Masuk ya. Ini logo-logonya banyak. Bapak yang kemarin Al-Quwa ya. Kemarin saya baru pelatihan sama Quwa dari Masjid Al-Haqqul Mubin dari PT Astra Honda Motor DKM-nya. Sekarang dengan Pak Rahmat dan juga tim, ya Masya Allah ya. Pak Ero juga hadir.
Kita buka, saya sambil dilihat ya. Saya buka, diklik aja, nanti keluar begini. Passwordnya saya kasih tahu ya, udah saya kasih tahu passwordnya. Admin-adminnya, Pak. Iya, betul. Nanti ini bisa dirubah, Pak. Oh, baik. Nah, nanti saya kasih nomor programmernya, Mas Bowo. Nanti tinggal minta dirubah passwordnya. Baik. Sudah masuk, Pak? Sudah masuk ya? Sudah. Oke. Ini saya rekam. Ini izin saya rekam, nanti bisa nanti buat pelajaran lagi, tinggal buka di YouTube saya lagi, enter ya. Siap, Pak. Siap. Oke. Masjid Al-Quwa pertama itu yang harus dijalankan adalah, mungkin Bapak udah nonton YouTube saya sebelumnya atau belum semua? Saya sudah satu, terus yang sebelumnya Bapak yang ada di ini masjid juga saya sudah ikutin. Baru satu, Pak. Baru satu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, pertama itu langkahnya adalah buka admin. Ya, siap. Admin. Admin, kemudian buka akuntansi bawahnya. Siap. Buka kode akun. Baik. Nah, di paling kanan itu ada klasifikasi, aktif bersih, level akun, dan kode akun. Klik kode akunnya. Kode akun, siap. Oke. Sudah. Nah, ini terlihat itu, Pak. Jadi ini adalah buku-buku besar atau yang dipakai sama masjid kita. Tentu Masjid Asra beda-beda sama dengan Masjid Al-Quwa. Contoh, saya tanya ke Pak Rahmat, kira-kira di Masjid Al-Quwa ada kas apa aja di sana? Baik, saya jelaskan dulu ya, Pak. Boleh silakan Pak Rahmat. Jadi kami itu ada dua bendahara keuangan, Pak. Oke. Satu bendahara keuangan harian, satu lagi bendahara untuk setiap ada perayaan besar. Oke. Nah, yang dipakai untuk bendahara harian itu adalah pertama uang masuk yang dari ke masjid, baik itu dari tromol masjid kajian, baik Jumat, kemudian kita ada namanya tromol kotak samari, Rp500 sehari, terus infak sedekah yang memang dipercayakan ke Masjid Al-Quwa. Nah, itu nanti masuknya di setornya di bendahara 1. Nah, dari bendahara 1 itu nanti akan dikeluarkan untuk kebutuhan masjid seperti kita untuk dakwah, ya biaya untuk kajian-kajian, hadiah untuk ustadznya, kemudian juga di kajian tersebut juga kita ada konsumsi. Kemudian kajiannya kita ada banyak, Pak, di sini, ada sekitar 4 sampai 5 kajian. Kemudian kita juga ada dari uang itu untuk operasional masjid sendiri, kemudian penyalurannya sesuai dengan kebutuhan seperti santunan anak yatim, pemberian kepada kaum duafa yang sifatnya memang urgent yang memang datang ke masjid, kita langsung keluarkan, Pak. Selain memang di acara-acara tersendiri yang memang kita ada santunan ke duafa yang kita kelola sendiri keuangannya. Kemudian ada juga buat yatim piatu, kemudian juga ada untuk kajian abang-abang beca, pengumpulan dananya terpisah. Ini yang tadi yang saya sebutkan itu adalah kebetulan yang memang infak sedekahnya masuk ke kas masjid melalui kotak amal, kotak samari, dan yang menyerahkannya langsung ke masjid. Kemudian kalau kayak sekarang nih ke depan kita sedang ada program Amaliyah Ramadan kan, kami buat kepanitiaan. Nah, itu masuk ke bendahara 2, Pak, keuangannya. Jadi seluruh keuangan yang memang dibutuhkan untuk Amaliyah Ramadan, pemasukannya ke sana dan pengeluarannya juga ke sana dicatat tersendiri oleh bendahara 2. Nah, itu. Kemudian kalau yang lainnya yang sifatnya memang insidensial seperti misalnya ada kita mau wakaf, misalnya wakaf proyektor. Nah, kita kumpulin siapa yang berwakaf, kemudian terkumpul kita belanjakan. Kemudian wakaf apa lagi, misalnya ada tambahan sarana untuk pelayanan jamaah sholat. Nah, itu dibikin insidensial, yang itunya insidensial tapi tidak dipegang oleh bendahara, Pak, gitu loh.
Nggak dipegang oleh bendahara, dipegang siapa? Dipegang oleh panitia yang ditunjuk. Nah, misalnya kayak tadi kan, kalau tadi ada bendahara 1, bendahara 2, juga ada bendahara yang memang khusus untuk, misalnya kita ada proyek tadi, ada proyek untuk menambah sarana prasarana masjid. Nah, itu dipegang, yang kita tunjuk siapa, yang pegangnya bendaharanya. Kalau ada uangnya sisa kemana tuh? Uangnya sisa nanti uangnya sisa itu kita masukkan ke bendahara 1, Pak. Bendahara 1, oke. Iya. Jadi, oke, ada lagi Pak? Kemudian kita juga mengelola untuk sedekah nasi Jumat. Oke. Sedekah nasi Jumat itu kita kumpulkan kurang lebih ada sekitar 30-an jamaah ya, yang rutin tetap. Dia berdonasi setiap bulannya, yang kita keluarkan untuk memberikan nasi gratis, kurang lebih sekitar 250 nasi gratis setiap Jumat. Nah, itu juga kebetulan kalau itu saya yang ngelola. Saya buat WA-nya sendiri, pembukanya yang biasa-biasa aja. Itu uangnya yang terima siapa, Pak? Bendahara 1. Yang terima saya kalau itu saya. Oh, berarti ada uang di luar bendahara 1, 2, dan juga yang tadi panitia. Berarti ada. Betul sekali. Nah, ini kan mungkin karena tadi gini Pak, soalnya ya mungkin dengan kesibukan bendahara-bendahara tersebut, jadi kita yang penting kita bagi dan kita transparan semuanya, dan kita sebagai pengurus DKM terbuka untuk bisa melihat kondisi dari keuangan maupun pengeluarannya. Alhamdulillah sih sampai sejauh ini kita sepakat untuk itu, dan alhamdulillah kita yang memang meluangkan waktu berjihad untuk masjid ini, insya Allah tidak sepeser pun masuk ke kami, bahkan kami yang banyak kontribusi, insya Allah Pak. Tentunya saya sangat bersyukur, dan insya Allah tidak ada uang-uang yang memang masuk ke kantong-kantong pribadi, insya Allah nggak ada. Semuanya malah banyak berinfak nih, alhamdulillah, berwakaf banyak, alhamdulillah. Bahkan nombok ya Pak? Insya Allah bahkan nombok, tidak apa-apa Pak. Saya jelaskan juga Pak Rahmat, masjid ini berdiri dari tahun 2001. Oh, sama dong, Masjid Asra juga. Ya, 2001 di tanah, memang ini tanah Pasum Pasos yang sudah diserahkan ke Pemda. Itu seluas kurang lebih hampir 3.000 berapa ya kan? 3.300 sama sekolah 700 kan 2.000. Sekitar 2.500. Jamaah berapa? Jumlah jamaah berapa? Kalau jumlah jamaah kalau kita kajiannya Sabtu dan Ahad itu kurang lebih 350 orang. Sholat Jumat berapa kuotanya? Sholat Jumat full sekitar 500-an. 600 ya? 600. Oh, oke, 600. Nah, kita ada kajian Pak Ustadz hari Rabu, Sabtu dan Ahad pada subuh itu, dari mulai subuh sampai jam 7. Alhamdulillah tidak kurang dari 300 jamaah yang memang, tapi bukan jamaah Palem saja, tapi jamaah di sekitaran Palem, ada beberapa perumahan yang memang aktif di sini gitu. Berarti Masjid Al-Quwa ini sebenarnya masjid perumahan ya Pak, komplek ya? Betul, komplek. Betul. Kita juga ada usaha Ustadz, ada usaha, kita punya Al-Ukhwah Mart yang sudah berjalan hampir 3 tahun. Kemudian ada usaha car wash juga. Itu untuk pembukaannya terpisah ya? Terpisah. Oke, nggak nyampur sama masjid kan? Tinggal mereka hasilnya infak ke sini aja kan? Betul. Infaknya siapa terima Pak? Bendahara 1 atau 2? Selama ini kalau memang dari Al-Ukhwah Mart sama car wash itu lebih ke insidensial. Misalnya kita ada kajian untuk mohon maaf abang-abang beca. Kemudian misalnya dia perlu dana sekitar 3,5 juta. Nah, itu dikeluarin langsung dari Al-Ukhwah Mart sama Karwas itu langsung ke ibu-ibu majelis taklim. Biasanya Pak, ini kita mau ada kajian abang beca. Kurang lebih dananya sekian. Kira-kira dari masjid ada yang mau ini enggak? Oke, dari masjid sekian keluarin. Al-Ukhwah Mart sekian, Karwas sekian. Jadi tidak ngambil dulu langsung ke DKM, enggak, langsung mereka keluarkan. Oh, jadi mereka langsung bypass ya, jadi nggak lewat masjid dulu ya? Langsung karena keuangan Al-Ukhwah Mart sama Karwas itu dijadikan satu, karena pembayaran Karwas itu ke Al-Ukhwah Mart, jadi dipegang di sana semua, pembukaannya juga dipegang di sana semua. Oh, Masya Allah. Oke.
Oke, Itu Pak. mungkin. Saya udah nangkap sedikit sih tadi Ya. penjelasan dari Pak Rahmat tadi. Jadi saya nangkap itu ada beberapa yang memegang kas ya, memegang kas. Baik itu dari bendahara 1 buat operasional masjid, bendahara 2 buat event Hari Besar Islam, dan juga bendahara 3 sebenarnya itu Pak Rahmat sendiri, karena Pak Rahmat juga megang bahasanya megang kas soalnya. Nasi Gitu ya. Jumat. Ya. Ya, kas event gitu ya, kas Jumat ya. Atau kas yang buat donasi ya, Pak Rahmat ya. Ya. Satu Ya, lagi mungkin mohon maaf Ustadz. Jadi kan kalau bendahara 1 itu kan memang masih bekerja. Nah, kebutuhan setiap harinya di masjid ini kan harus dipegang, ada dana Ya. operasional. Ya. Nah, itu biasanya dana operasional itu dipegang oleh Ustadz Mamun karena beliau memang tinggal di masjid, rumahnya ada di belakang masjid. Jadi yang sifat-sifatnya insidensial tersebut dari uangnya, misalnya kita kasih 1 minggu ini 5 juta misalnya atau 6 juta. Nah, dia lalu kalau ada pengeluaran dia catat sendiri. Nah, setelah catat itu dikembalikan lagi ke bendahara 1. Ini loh pengeluaran yang 5 juta itu terdiri dari apa-apa saja. Nah, kemudian baru dari situ bendahara 1 yang membukakannya. Gitu. Ya. Nah, itu kira-kira Tapi bagaimana? Oke. Nangkap saya. Jadi gini Pak, jadi ke semua kas, izin urun ya Pak. Jadi semua kas Baik, Pak. itu, pertama saya sampaikan yang tadi bendahara, kita akan masuk ke area penataan buku-buku besar kita nih. Kita dimulai masuk. Pertama, bendahara 1 yang kas masjid ini bisa diganti serinya. Bapak bisa edit? Apa saya ngeditin? Bisa edit. Oke, klik yang kas masjid Pak, yang tanda edit itu, pensil. Ya. Kemudian diganti dengan kas operasional masjid, tambahin. Kas operasional masjid. Ya, kata-kata kan tambah kas operasional masjid. Itu yang megang bendahara 1 ya. Baik. Ini semua jurnal ya Ustadz ya? Iya, semua jurnal. Klasifikasi aktivitas bersihnya tidak usah diapa-apain? Ya, biarkan saja itu, cukup di rename saja. Ini submit langsung? Submit langsung, oke. Oke, dan kemudian yang nomor 5, kas kajian rutin diklik. Ya. Itu ganti dengan kas Hari Besar Islam. Dan event boleh. Hari Besar Islam dan event boleh. Atau Hari Besar Islam aja nggak apa-apa. Baik. Ini juga semua jurnal submit ya? Iya, betul. Kemudian yang nomor 6. Ya, nomor 6. Nomor 6, klik itu Pak. Kemudian diganti dengan kas donasi. Boleh, atau Bapak mau ngasih apa namanya? Kas ini donasi infak. Buat yang Pak Rahmat pegang sekarang. Oh, nasi Jumat aja. Kas Jumat. Kas nasi Jumat ya? Iya, betul. Kas nasi Jumat, boleh. Bisa. Oke. Lanjut ya. Sebentar, saya lihat dulu. Ini tulisannya kas kerja bakti ya, Pak? Kas Hari Besar Islam. Oke, ini kerja bakti saya ini aja ya. Saya buat bentar. Bentar. Ya memang itu ada juga kebetulan kita ada kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah, ini juga dipegang oleh salah satu orang khusus untuk kerja bakti aja gitu loh. Ada yang mendonasi khusus untuk kerja bakti gitu, Ustaz. Uangnya langsung habis atau masih ada sisa? Masih ada sisa, cuman nggak besar, hitungannya paling sekitar 1 jutaan paling. Kalau saya boleh usul, ya. Kalau saya boleh usul, itu nanti tetap dipegang sama kas operasional masjid. Baik. Ya, nanti laporannya gabungan seperti tadi Pak Ustadz yang tadi yang dia dropping. Ya. Nanti dropping kayak tadi itu yang 1 bulan 1 juta atau seminggu 1 juta. Sama yang kayak kas kerja bakti ini juga nggak perlu ada akun kas baru. Tapi nanti jatuhnya kayak uang muka nanti. Nanti ada jurnal ini ntar. Oke ya. Ini yang kerja bakti kita hilangkan aja, Ustaz. Di rename aja Pak, yang dijadikan bisa dirubah.
Ganti kata-kata bisa dirubah itu. 00 gitu ya, saya Ah, lihat. boleh. Sudah? Oke, sudah ya. Sudah. Oke, kemudian saya ada bank ada berapa, Pak? Bank kita ada 1, Bank CIMB Niaga Syariah. Oke. Nggak ada lagi yang lain di tempat lain? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak Saya ada. tanya sekarang Kecuali donasi. kalau mohon maaf, kalau untuk tadi kas hari besar Islam, memang dia transfernya itu ada yang ke Mandiri, ada yang ke BCA. Itu rekening siapa? Pribadi kalau itu, rekening pribadi. Iya, nanti gini, nanti akan kesulitan nanti buat cross check. Saya boleh usul boleh ya? Boleh, silakan. Jadi untuk donasi upayakan atas bank yang diakuin sama masjid. Baik. Jadi misalnya CMB ini, ya udah nanti langsung boleh misalnya ke Pak Rahmat dulu. Bisa ada orang yang ke Pak Rahmat, besar rekening Mandiri. Oh, saya punya rekening Mandiri doang nih. Udah saya ke Pak Rahmat aja. Nanti dari Pak Rahmat harus buru-buru transfer ke CMB Syariah. Baik. Gitu ya. Baik. Jadi masjid tidak mengakui rekening-rekening yang dimiliki oleh pengurus sebagai titipan dana. Nanti sebaiknya usul nanti setiap bahkan saya usul nanti buat Hari Besar Islam kalau dibikin rekening baru ya nggak apa-apa. Ya. Itu milik masjid walaupun misalnya atas nama Pak Rahmat nih. Karena perizinannya atas nama yayasan ini yang CMB Syariah ini atas nama siapa? Atas nama CMB Syariah, udah Al-Quah. Al-Quah, nah itu lebih cakep lagi Pak. Nanti kalau mau nambah rekening, khawatir kecampur kalau ada donasi-donasi, boleh tuh CMB Syariah itu buat operasional masjid. Yang satu lagi mungkin Bank Syariah sekarang tuh silakan nanti buat tambahan ya rekening donasi yang lain. Itu boleh. Tapi yang rekening-rekening yang ada di pengurus, sementara jangan dipakai dulu kalau saya boleh usul ya. Jadi biar enak karena kan khawatir tercampur, ada manusiawi lah ya. Atau mungkin ada jamaah yang udah donasi tapi nggak konfirmasi. Baik. Ada kan, walaupun kita sejago-jagonya kita memang ketat, tapi ada aja kelengahan di situ. Lebih enak nanti silakan buka rekening baru. Oke, clear sini dulu ya Pak ya. Nanti setelah ini, nanti ada PR lagi Pak. Saya minta nanti semua uang-uang yang ada di rekening-rekening Bapak yang terpisah-pisah tuh, silakan buru-buru dimasukin ke CMB Syariah ini jadi satu. Baik. Atau kalau buka rekening baru silakan. Oke. Intinya semua uang harusnya ditaruhnya di situ gitu ya. Betul sekali. Atas nama Masjid Al-Quah. Baik. Saya next ya Pak, karena Bang cuma satu. Saya next di halaman kedua di paling bawah tuh ada halaman 1, 2 diklik aja. Ya. Halaman 2. Ini Bapak ada deposito nggak? Deposito tidak ada. Oke, silakan nanti di kosong-kosong aja ya. Iya. Nanti nih yang lain-lain diabaikan saja. Nanti yang nggak kepake silakan di kosong-kosongan saja. Kemudian di halaman 3 itu ada pajak, kalau tidak ada dikosongkan saja. Pak Ustadz, ini ada nomor yang 24, uang muka operasional itu apa ya? Oh, itu yang saya bilang tadi. Uang muka operasional itu adalah yang tadi yang kerja bakti tuh. Misal saya Bendara 1 ngasih uang muka nih sama Pak Rahmat. Pak Rahmat saya kasih ya 1 juta. Buat uang muka kepakainya berapa laporan sama saya gitu. Masukinya di uang muka operasional. Ya, betul. Oke, misalnya saya ditunjuk nih pegang uang untuk yang nasi Jumat gitu ya. Kemudian apa yang ini kita masukkan ke dalam pelaporan di uang muka operasional tersebut. Iya, betul. Nanti saya ajarkan cara jurnalnya ya. Nanti saya ajarkan jurnalnya sehingga nanti bendahara ketahuan tuh. Bisa nyatet, loh kok uang saya di kas misalnya ada 10 juta, tapi di luar kok banyak. Jadi bisa cross check tuh.
oh ternyata ada uang muka operasional ada di Pak Rahmat 1 juta belum laporan misal. Oh, ada uang di sini buat kegiatan personal belum laporan. Ada uang event, uang muka misal buat Isra Mi'raj atau buat apa Ramadan yang belum di event ya, bisa ada kajian yang besar, tabligh akbar. Oh, ini belum laporan nih. Nah, itu segera dilaporkan. Oke. Ya. Saya tanya lagi, uang muka ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya Ustadz ya? Oh iya, tentu. Misalnya saya dropping 5 juta nih, sama saya minta uang muka sama bendahara 1 5 juta. Ternyata uangnya nggak cukup. Oh, habis nih. Ya udah, minta tambahan lagi nggak apa-apa. Ya. Yang tadi saya sampaikan Ustadz, kan dari bendahara 1, karena beliau bekerja, kemudian dia kasih ke Ustadz Mamun ini uang muka operasional 6 juta dalam seminggu. Ya, Berarti, boleh. gitu seperti itu ya maksudnya ya? Ya, betul. Ya. Ya. Baik, lanjut Ustadz. Lanjut ya. Nanti saya tanya yang input ini bendahara 1 atau yang pegang sistem ini siapa ntar nih? Ini nanti mungkin yang pegang bendahara 2. Oh ya udah, nanti otomatis bendahara 2 harus tahu pembukuan bendahara 1. Ya, ini kebetulan mereka berduanya masih pada kerja. Ya nanti lihat rekaman aja ya. Ya, aman. Ya. Jadi bendahara 1 dan bendahara 2 harus kompak ini. Ya. Lagi bendahara 2 yang integrasi data, input data. Biasanya ada apa lagi? Dilihat buku kasnya, dilihat lagi. Itu sih. Tapi kalau bendahara 1-2-nya sibuk bekerja dan nggak kepegang, saya boleh usul untuk anak-anak SMA, SMK yang akuntansi tuh. Baik. Dibayar untuk entry, buat data entry aja. Oh, siap. Ya. Kita mampu untuk bayar cleaning service per bulan. Ya. Untuk bersih-bersih. Kan kita gitu ya, masjid ibarat saya ngasih perumpamaan, kita mampu untuk untuk bayar cleaning service, bersihin masjid, tapi kita nggak mampu buat bayar yang ngejagain uang kita. Gitu loh. Betul. Setuju. Kita tambah karyawan lagi ntar. Silakan. Ya nggak usah jadi karyawan, tak usah. Jadi cukup anak-anak yang ngerti akuntansi, SMK, suruh dia data entry yang bisa melek komputer aja. Ya. Baik. Oke, kemudian asuransi tidak ada? Asuransi tidak ada. Ini sudah halaman 3 ya, Ustaz ya? Ini tadi di masih halaman 2 ada asuransi, nggak ada ya? Oh, nggak ada. Asuransi syariah bangunan tidak ada. Oke. Mobil ada, Pak? Mobil tidak ada. Maaf, yang nomor 29 biaya dibayar di mukanya apa ya, Ustaz? Itu kepalanya aja itu. Jadi yang dilihat yang nomor 4-nya aja. Kayak asuransi syariah bangunan. Jadi uang dibayar di muka. Contoh kalau kita asuransi kan, saya bayar di muka kan, misalnya 10 juta buat setahun. Ya. Itu atau bahasa akuntansi seperti itu. Next di halaman 3 ya, Pak. Ya, sudah. Kalau pajak enggak ada ya lah ya? Tidak ada. Oke, dilewatkan. Money in transit ini saya sampaikan adalah dulu tuh di perbankan itu saya transfer di hari Jumat sore. Ya. Di bank saya sudah ketarik, tapi si penerimanya itu belum nerima. Oh. Nah, saya kira nanti mesin ini nggak pakai, saya kira nggak akan kepake lah. Karena jujur mesin transfer itu sekarang untuk bayar rusak semuanya via transfer, Pak. Nggak ada yang tunai. Betul, lebih mudah pakai pakai di handphone transfer. Betul sekali. Oke, langsung ke aktiva tetap. Untuk bangunan, Bapak ada bangunan ya. Nanti Bapak prediksi ada berapa nilai bangunan masjidnya. Ingat nggak dulu bangunan ini nilainya berapa? Misalnya yang nomor 40 ya bangunan ya? Iya, bangunan. Itu adalah bangunan masjid. Itu boleh diganti kata-katanya bangunan masjid boleh. Kalau Bapak pilihan nggak bingung. Ya. Itu gedung masjid itu atau bangun masjid itu dulu investasinya berapa bangunnya wakafnya. Baik. Kalau misalnya ada datanya, kalau datanya silakan. Kalau nggak datanya diprediksi aja lah, nggak apa-apa. Penting disepakati sama pengurus. Dulu kira-kira habisnya 2 miliar misalnya gitu ya, atau habisnya 1 miliar. Nah, itu nanti akan menjadi saldo kita nanti. Inventaris yang berharga. Nah,
Ya, ada ya. apa Pak? Di sana kalau bisa yang inventaris itu kayak komputer, laptop Ya. yang nilainya 3 juta ke atas itulah dianggap inventaris yang perlu dicatat di dalam sistem ini. Tapi kalau kayak di bawah 1 juta mah nggak usah menurut saya. Baik. Tapi Baik. tetap dicatat di buku-buku lain. Tapi Ya. dia hanya menjadi beban biaya aja, kayak kalkulator yang nggak perlu, ke mesin printer yang di bawah 500 juga nggak perlu. Oke ya Pak, ini aku perlu penyusutan biasa lah ya. Ini nanti saya sampaikan ada setiap tahun disusutkan. Kayak Baik. sistem accounting itu kan seperti itu. Baik. Kemudian ada kewajiban-kewajiban. Di sini ada hutang-hutang. Apakah ada hutang masjid di luar? Masjid punya hutang nggak? Misalnya bahan bangunan atau apa? Kalau nggak ada, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah tidak ada. Lanjut ke biaya yang Mas sebarin juga sama. Ini kayak proportional fee itu saya Masjid Azhar bayar audit. Nah, bayar audit setiap tahunnya itu berapa ya? Saya buka aja nggak apa ya, Pak? Iya, iya, Pak. Hampir 30 juta sekian lah ya. Jadi untuk itu audit. Iya, audit audit ya. Tapi jangan khawatir kalau Masjid Al-Quwah mau diaudit sama kantor akuntan publik di luar, dia nggak akan semahal itu. Dia akan melihat dari kas dan banknya. Kalau nggak akan semahal itu insya Allah. Kemudian ada hutang listrik nggak, misalnya belum terbayar atau apa, nanti bisa dari situ ya. Baik. Oke, lanjut ya Pak. Ya. Kemudian ada hutang BPJS. Mungkin nih maksudnya hutang BPJS yang buat kalau Bapak punya karyawan di masjid, cleaning, yang menjadi tanggungan itu silakan. Cadangan imbalan jasa itu adalah seperti Masjid Azhar itu memperlakukan karyawannya ada dana pensiun. Oke. Kalau nggak ada ya nggak usah Pak. Iya. Nah, kemudian ada saldo ini aktiva bersih. Kalau di perusahaan tuh namanya modal, Pak. Jadi ada modal dan laba ditahan. Nah, tapi ini karena kita masjid atau yayasan, kita fokus sih saldo ABT. Nah, saldo ABT adalah saldo aktiva bersih terikat. Itu nanti aktiva bersih terikat. Baik. Nah, ini akan nyambungnya ke tadi nilai bangunan. Oh, baik. Nanti ini yang dia kan wakaf sifatnya terikat, jadi dia nggak berubah. Oke. Ini saldo ABT ini kalau yang dimasukkan di input di situ berupa apa yang tadi? Yang tadi dia otomatis Pak, dia menjadi otomatis nanti dia nggak usah dirubah, nanti dia otomatis berubah sendiri. Jika nanti kita jurnal. Baik. Nah, kemudian next kan ada aktiva bersih tidak terikat. Ya. Di next di halaman 6-nya ada saldo ABTT aktiva bersih tidak terikat. Jadi itu ada uang masuk, uang keluar, ada kegiatan donasi masuk, ada kajian. Itu nanti dia akan bergerak di situ. Saldo aktiva bersih tidak terikat. Di sebuah masjid itu dipisah memang Pak. Ada yang terikat dan tidak terikat. Oke. Next ke penerimaan. Nah, oke, silakan nih penerimaan ini. Bapak sesuaikan nih, ada donasi apa aja. Ada kotak amal Jumat, kotak apa. Saya kadang-kadang nemuin masjid, kemarin saya ke Sentul tuh, salah satu masjid. Itu kotak amalnya itu ada 6 kalau nggak salah. Ada buat yatim, ada pembangunan, ada infak ini. Nah, apakah Masjid Al-Quwah pakai itu apa enggak? Apakah kayak contoh di tempat Bapak nih di Pak Rahmat tadi menerima donasi nasi bungkus ya? Nasi Jumat ya. Nah, berarti itu nanti ada di sini donasi nasi Jumat, nasi kotak Jumat. Oh, ini ada nih. Ada penerimaan kotak amal Jumat nih sudah nih. Silakan Bapak rubah-rubah tuh yang di atas apa yang kira-kira nggak sesuai diganti. Boleh diganti sekarang atau mau nanti? Nanti aja. Yang penting saya mau bawa ini penerimaan disesuaikan dengan kalau memang yang sifatnya rutin ya, Tat ya. Betul sekali, betul sekali. Nanti ada juga nanti kalau ada donasi event event Hari Besar Islam, nggak apa-apa nanti buat tambahin misalnya ternyata Masjid Al-Quwah menggalang dana buat kegiatan Hari Besar Islam, misal ada tabligh akbar
Betul. ini ya. Nah, silakan Betul. nanti mau di mana naruhnya silakan. Oke. Ya. Jadi di sini adalah kayak misalnya kan nanti kita ada kegiatan amaliyah Ramadan, Ustaz. Ah, Kemudian nanti salah satunya itu adalah kita ada yang namanya pembagian sembako gratis. ya. Tahun ini nih kita mau rencanakan 3.000 paket dan memang rutin kita adakan di sini. Hmm, Nah, itu satu paketnya 120.000. hmm, Kemudian biasanya kami mulai menawarkan nih ke perusahaan-perusahaan yang hmm. memang mau menyalurkannya melalui kami. Biasanya ada dari mana PLN, dari Ah, iya, PNI, iya, iya. Ya, dari BPLN CIMB. ya. Ini bisa masuk ke sini ya, Tat ya? Bisa, bisa. Nanti penerimaannya donasi sembako. Oh Ah, gitu. iya, donasi sembako buat duafa atau sembako aja, donasi sembako. Nah, silakan nanti setiap penerimaan nanti jurnalnya lewat situ nanti. Nanti Oke, Bapak maaf bisa saya lihat mau tuh. tanya lagi. Ah, Berarti boleh? ini adalah, mohon maaf, eh, kalau kita akan melaksanakan besok itu panitia amaliyah Ramadan, itu Ya, kan secara kasnya itu ada di situ. Tetapi kalau ini yang tadi yang kita bicarakan ini lebih kepada persapnya ya, misalnya tadi betul. untuk pembagian sembako gratis. Ya, Kemudian kan nanti juga ada, nggak tahu nih nanti saya belum tahu kalau misalnya zakat fitrah kayak gitu-gitu masuk di sini atau terpisah lagi nanti Ustaz? jadi gini, jadi kan Ya, yang bendahara 2 yang megang event ya, termasuk yang Amalia Ramadan ya. betul, Ya, betul. oke. Jadi di Amalia Ramadan kita kan banyak sekali donasi dan event-event ya. Nah, Betul. silakan nanti salah satunya adalah yang tadi Bapak sampaikan ada donasi sembako. Ya, Ya. nanti di sini bikin donasi Oh, sembako. Walaupun baik. nanti banknya, kasnya yang terima adalah bendahara 2 nggak ada masalah. Tapi Baik. nanti enaknya adalah Bapak bisa ngecek nanti. Sekarang donasi udah masuk berapa ya? Nanti ada laporan di buku besar. Oh, sudah masuk misalnya 20 juta nih. Nah, Bapak bisa ngecek tuh donasi uang masuk. Oh, yang Baik. dari 20 juta itu donasinya separuh masuk ke banknya CIMB, bisa di cross Ya. check, separuh lagi masuk di kas misalnya tunai orang mau ngasih, itu bisa. Dan Baik. kalau zakat fitrah Ya. sebenarnya zakat fitrah itu ya udah Bapak bisa tambahkan sini zakat. Sebenarnya zakat itu masjid sebenarnya ada lembaga khusus sebenarnya lembaga zakat, ada amil lah lembaga amil zakat gitu ya. Betul, betul. Nah, sebaiknya sih nanti kalau bisa kas zakat fitrah ini zakatnya hanya bulan Ramadan aja ya, tidak nyambung ya? Ya. Jadi ada kegiatan kalau di Amalia Ramadan selain sembako tadi kan ada zakat fitrah. Nah, Heeh, zakat fitrah biasanya ya memang yang mengelola nanti di bendahara 2 ini. Di bawah nanti naungannya adalah sub dari zakat fitrah yang memang kita tunjuk amil zakatnya ada gitu Tat. oh Nah, berarti nanti nggak sepanjang tahun ya, hanya event di ya Ramadan aja ya? Ya betul udah betul nanti Bapak bisa masukkan ke donasi atau ke penerimaan zakat fitrah boleh. boleh ya. Iya, iya. Ya, zakat fitrah atau biasanya juga ada zakat mal juga ya biasanya ya? Betul betul betul. Ya udah nanti saja zakat fitrah dan zakat mal. Sebenarnya akuntansi zakat itu ada spesialis khusus, tetapi Hmm, karena mungkin di masjid kan hanya berjalan pas event Ramadan aja. Ya betul. udah hanya in out aja, uang Ya. masuk uang keluar aja. Dan wajib dihabiskan ya Pak. Iya, insya Allah. Kalau zakat fitrah langsung, biasanya kan gini, kalau beras, ya kita terima sesuai dengan ini. Kalau dia berupa uang, biasanya langsung kita belikan beras sebelum Betul, ada apa namanya ada pembagian. Kemudian pada betul. saat itu juga kita habiskan kalau zakat fitrah, insya Allah. Ah, oke. Khusus Pertanyaan saya, Ustaz, mohon maaf, ya. kalau di poin yang tadi penerimaan, apakah zakat fitrah dan zakat mal itu kita pisahkan atau kita gabung ya, Tan? Kalau kalau Bapak pengen kelihatan masing-masing, maka sebaiknya dipisah. Ya, yang bisa di. Ya, tapi saya wanti-wanti kepada Pak Tim di sana, zakat mal itu udah aturan mainnya ada ya Pak, 8 astaf ya. Ya, betul, betul, Dan betul. tidak boleh lebih penyalurannya lebih dari 1 tahun. Ya, betul, Ustaz. Jadi Betul. pastikan saja karena masjid ini bukan pengelola seperti lembaga amil,
maka segera aja disalurkan ya. Boleh buat pokoknya 8 nasabah, ya sama-sama paham lah. Ada fakir dan miskin dan lain. Clear ya Pak? Takutnya nanti ini ada yang khilaf kok pakai buat pembangunan masjid. Ustaz Afan, kalau kita mau nambah lagi, ini masuk ke posisi tambah ya? Iya tambah. Tambah. Nggak usah tambah Pak, itu yang bisa dirubah aja. Sudah saya isi semua nih. Oh sudah, terus di halaman 7 masih ada ya Pak? Oh maaf. Di halaman 7 saya siapin banyak gitu. Oh iya. Ya, di situ aja nanti. Yang nggak perlu di kosong-kosong aja boleh. Yang pendapatan yang lain jangan dirubah ya Pak, kalau udah di nomor 99. Ya. Nanti kalau udah mentok tuh 19, maka Bapak tinggal tambah lagi ya. Itunya ngetik tambahnya, mohon maaf, boleh saya belajar Ustaz untuk boleh? yang Contoh tambah ya, saya tambah, klik. Tambah, ya. Di klasifikasi, pilih klasifikasi. Ya, aktiva. Tidak Pak, ini kita masuk ke grup penerimaan. Oh, penerimaan. Oh, baik ya. Klik. Kecuali tadi kita yang tadi itu yang kas, bank, itu baru aktiva. Levelnya level 4. 4, baik. Pilih induknya penerimaan. Sudah. Nah, kode akunnya itu ketik 20, bahkan tadi 19 nih di kode akunnya. 20 langsung. Langsung 20. Sudah. Keterangannya apa? Tulis boleh. Saya coba yang 000 ini ya. Ya, boleh. Apa ini? Pilih tipe aktivanya, Ustaz. Nah, itu lewati langsung ke muncul di jurnal, semua jurnal, Pak. Jurnal umum dan penerimaan saja. Jurnal umum plus penerimaan. Ya, oke. Setelah itu submit. Oke, apa bedanya jurnal umum penerimaan dengan jurnal umum penyaluran, Ustaz? Jadi nanti saat jurnal, jadi jurnal akun ini tidak akan keluar di tempatnya pengeluaran, karena kan sifatnya penerimaan. Jadi akun ini hanya bisa keluar di grupnya penerimaan, jadi nggak campur-campur gitu loh Pak. Pak, ya sobat. Berarti ini semua penerimaan, maksudnya ke penerimaan ini ya? Betul. Nah, nanti ada semua bentuk uang masuk ke masjid, masuk ke dalam penerimaan gitu ya Ustaz ya? Betul. Kalau bentuknya berupa misalnya kayak kemarin ada yang mewakafkan loker, ada yang mewakafkan freezer, ada yang mewakafkan kulkas, itu masuknya penerimaan di sini atau gimana Ustaz? Aset ya? Aset itu maksudnya. Jadi aset ya? Ya, jadi penerimaannya adalah nanti di debitnya nanti aset, ya nanti di kreditnya adalah donasi barang wakaf boleh. Baik. Jadi ini bentuknya berupa uang gitu ya Ustaz ya, kalau ini ya? Iya betul. Kalaupun misalnya Bapak ingin ngakuin, misal ada orang mau ngasih mobil ya, misal mobil ambulan misal. Saya wakaf mobil ambulan, gimana cara nyatetnya? Ya udah. Ini mobilnya harganya berapa Bapak taksir? Baik. Pasaran mobilnya harga 100 juta nih. Oke ya. Nah, berarti saya catatnya adalah kendaraan. Catatnya nanti dicatatnya itu 100 juta pada penerimaan wakaf ambulan 100 juta. Udah gitu aja. Tetap bisa. Baik. Tapi kita taksir dulu nilai kendaraannya berapa. Baik. Bisa juga terima kendaraan Pak dari perusahaan misalnya ambulan. Berapa nih habis bikin ambulan misalnya 200 juta. Ya udah, kita nerima mobil. Ya kita catat sebagai penerimaan aset. Tapi nilai taksir 200 juta. Udah. Jadi dicatatnya dua Ustaz. Iya, nanti kan gini Pak, jurnal akuntansi itu jurnal keuangan kan harus ada kanan kiri. Misalnya saya nerima kotak amal Jumat ya, misalnya 1 juta. Maka debitnya kas yang terima, dia akan nambahin kas kita 1 juta. Nah, tapi dia satu lagi nih, penerimaan yang sekarang ini, dia harus ngakuin juga. Kotak amal. Jadi kas yang bertambah, penerimaan kotak amalnya bertambah di kredit. Nanti di bahasa akuntansi itu, penerimaan itu bertambah ketika di posisinya di kredit. Siap. Nanti kelihatan, nanti ada jurnal otomatis, makanya nanti gampang Bapak tinggal klik, ketemu semua nanti. Baik, Ustaz. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke biaya-biaya ya Pak. Ada biaya kegiatan khusus. Saya bagi dua nih.
Ada biaya kegiatan khusus dan ada biaya operasional masjid. Ya, jadi kalau biaya khusus itu biasanya saya buat event-event aja tuh buat khusus buat kajian-kajian. Lihat di halaman 8, Pak, itu ada macam-macam di situ. Nah, itu kegiatan yang sifatnya keagamaan. Khusus itu aja. Sedangkan nanti yang biaya misalnya buat cleaning service, buat listrik air, itu Bapak lihat di halaman 9. Gaji, THR, Di situ silakan tuh. Penciptaan bangunan biarkan saja ya Pak, jangan dirubah, nanti kita akan susulkan bangunan Bapak nanti. Nah, misalnya ada pengobatan siapa apa, silakan mau ada sumbangan apa ke sini nanti. Ada perbaikan atau apa, pokoknya semua yang sifatnya maintenance, perawatan masuk sini. Siap. Ya. Ya, ya. Itu. Jadi kembali ke halaman 8. Halaman 8 ya, baik. Ya, Bentar, nanti, Pak RW mau bertanya kan ya? Gimana Pak RW? Itu klasifikasi level itu untuk apa, Ustaz? Oh, level klasifikasi level 1, 2, 3, 4. Oh, itu nanti saat download laporan keuangan ya, Pak? Oh, saat download. Level 4 itu gitu. ada grup-grupannya, ada level 1, 2, 3, 4, yang kita pakai 4 aja. Karena itu paling dasar nanti buat ngisi akun-akun. Gitu. Ya. Jelas ya, Kang? Kalau ini kita maaf untuk kan kalau saya di bank itu ada aktiva itu dikelompokkan dari 1 sampai berapa gitu, nanti biaya itu misalnya kepala 5 gitu. Nah, ini yang Ustaz kasih kode juga seperti itu Pak? Iya, ini kode akunnya kepala 5 Pak. Kalau biaya itu kepala 5, pendapatan kepala 4. Itu Bapak lihat kode akunnya itu Ramadan tuh 5010. Ya, betul. Nah, mungkin yang level itu kaitannya kemana gitu, makanya saya tanya itu. Oh, level 4 itu nggak ada kaitan nanti saat download laporan keuangan, Pak. Saat Nanti download laporan keuangan akan keluar. Satu lagi, kalau kan tadi Pak Rahmat kasih contoh yang kasih Ustaz juga bilang yang mobil ya, sekarang yang kayak tadi locker, terus freezer gitu. Itu juga kan sebetulnya kan bisa harus kita catat di dalam aktiva ya. Nah, tadi nilainya itu kan kita mungkin nggak etis juga nanya berapa sih itu harganya kan gitu tadi ya. Taksir aja. Taksir iya. lagi. Iya, tadi saya juga saya dikasih mobil Panther 1 misalnya. Saya nyari di pasaran, auditor itu minta. Audit saya itu minta berapa Pak di pasaran. Ya saya harus kasih nilai. Oh, saya cek di blibli.com misalnya ya, atau di car kan. Saya cek tahun 2011 berapa harga mobil Panther. Saya nilai 100 juta. Saya nanya ke pimpinan, Pak ini harga 100 juta kita hargain ya. Karena saat dia audit, dia pasti minta nilainya nanti. Oh, nanti ada dasarnya apa gitu. Nilai pasaran 100 juta. Oke. Tapi bukti-bukti pemilikannya dikasih kan? Oh iya ya, jadi kan gini, kalau saat maksud bukti kepemilikan itu dari si Muzaki kan, si donatur ngasih ke masjid kan? Iya. Ya kita terima pemilikannya, kita minta BPKB, minta SNK-nya kita buat kita. Silakan mau dibalik nama, sebaiknya dibalik nama atas nama masjid. Kalau udah jadi yayasan, dibalik nama atas nama yayasan Al-Quwa. Iya. Baik, kan ada lagi nih, jadi maaf, jadi kebayang lagi saya. Ini kan kaitannya tadi udah dikasih diinformasikan dulu oleh Pak Rahmat, mungkin akan ada panitia Ramadan gitu. Nah, ini masalah keuangannya itu apakah langsung bercampur ke ke bendahara 1 atau hanya sebatas nanti setelah selesai panitia baru diperhitungkan bendahara 1 seperti itu? Enggak. Jadi kan ini kan kembali ke kebijakan masing-masing masjid Al-Quwa ya. Tapi saya sampaikan bahwa nggak semua orang megang kas. Cukup misalnya di kas di bendahara 2 yang biasa megang amalia Ramadan ya. Ya, ketika ada panitia nih, kita tunjuk panitia A, misalnya terdiri ada panitia 5 orang. Oke, saya kasih dropping ya buat panitia Ramadan nih 5 juta kata bendahara 2 nih. Buat modal awal. Ya. Nah, silakan. Nanti saat terima infak semua tetap sebaiknya dilaporkan gitu loh, dilaporkan per minggu lah, jangan sampai Ramadan selesai nanti keburu lupa. Keburu banyak catatan. Nanti lama laporannya. Kalau bisa jangan lama-lama gitu loh. Jadi misalnya ada penerimaan tarawih. Iya.
Jadi kalau selama ini kita itu kalau udah selesai clear, dibuat laporan, baru diserahkan ke bendahara di hasil akhirnya aja. Oh, boleh aja. Tapi nanti si bendahara akan tetap menginput nanti. Misalnya dia akan cek malam tarawih pertama dapat kotak amal berapa. Kan harus diinput di sistem. Iya. Ya kan? Sistem akan membaca itu. Oh, walaupun nanti si panitia itu ngasih buletan nih, Pak. Ini Pak Bendahara 2 perimaannya nih ya dari tanggal sekian 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 sekian. Nah, ini sekian sekian pengeluarannya. Nah, nanti di akhir berapa ya boleh-boleh aja. Tetapi membuat data entry supaya nggak telat, sebaiknya di cut off seminggu atau minta laporannya. Jadi kalau sampai akhir bulan ya boleh-boleh aja kalau memang kebijakan dari DKM begitu, nggak ada masalah. Ya, terima kasih, Tes. Paham saya. Paham ya, soalnya. Gitu. Ya, dikembalikan ke masing-masing kebijakan nih. So. Ya. Next. Oke. Tadi udah sampai di halaman 9 ya. Nanti silakan kalau Bapak lihat nanti ada apa beban elektrolitis kantor. Kalau aqua galon masukin misalnya ke beban kantor lain aja nggak apa. Jadi nggak semua misalnya kita beli apa nih, beli sapu kita bikin akun sapu enggak, tapi beli sapu masuknya ke perbaikan dan perawatan atau kebersihan. Gitu ya. Sebentar, itu adanya di nomor belakang, nomor berapa ya? Yang Ustadz sampaikan tadi di mana, Ted? Jadi di nomor halaman 9 itu ada itu ada beberapa, silakan disesuaikan dengan punya Masjid Al-Khuwa operasionalnya. Oh, baik. Tapi tidak semua, misalnya yang kecil-kecil hanya beli sapu, misalnya beli ini, nggak usah dibikin akun baru, tapi dimasukkan ke akun yang sudah ada, yang disepakatin, misalnya ke perbaikan dan perawatan. Baik. Ya, gitu. Jadi sesuai di grouping aja. Kemudian juga kalau bayar air pump dan listrik, air pump atau apa, silakan tambahkan di situ nanti air. Ya. Oke, itu yang disampaikan. Silakan nanti sesuaikan saja ya sama Bapak semua. Siap. Oke, ini ada di halaman 11 Bapak bisa lihat, nanti disesuaikannya terakhir ini. Silakan nanti adakah sewa-sewa atau apa, mungkin kita nggak tahu. Kemudian juga ada beban asuransi apa, kalau nggak ada hilangkan. Di sana jadi tempat pernikahan nggak, Pak? Tidak ada, tetapi sudah beberapa kali masjid kita dipakai untuk akad nikah saja. Oke. Akad nikah saja. Sementara sih akad nikah aja sama mungkin ada akekah misalnya. Jadi kami mempersilahkan sih, tapi memang kondisinya tidak seperti di gedung ya, Ustaz. Maksudnya area masjid dipakai buat yang kegiatan yang sakralnya. Kemudian kami ada serambi kiri dan kanan. Biasanya kita bagi ikhwan akhwat untuk kalau mereka ada makan-makannya gitu, Ustaz. Siap. Oke, Pak Rahmat, sampai sini kita kodakun dulu ya. Selesai ya. Udah paham lah ya. Insyaallah. Oke. Langkah kedua, Pak. Langkah kedua adalah buka tadi di akuntansi ya. Ya. Itu ada tulisan saldo awal, klik saldo awal. Saldo awal. Ya, sudah. Sudah ya. Oke. Pertanyaan pertama saya adalah, Masjid Al-Khuwa mau rencana nginput per awal Maret, apa per awal April, atau per awal Januari 2022? Saya akan coba insya Allah per awal Maret ini, Ustaz. Sudah jalan. Oke. Berarti mau diinputnya di 1 April ya? Di 1 Maret? Maaf. Besok itu udah April ya. 1 April mungkin, Ustaz ya. Nanti kalau yang ke belakang, baru nanti kalau memang bisa saya backdate ke belakang bisa input, atau baiknya gimana, Ustaz? Jadi kalau Bapak pengen pastikan dulu, karena ini saldo awal ini akan sangat berkaitan dengan kita nggak bisa, kalau udah input saldo awal di 1 April, maka kita nggak bisa nginput di Januari.
Oh. Gitu. Jadi Februari. Karena kita mau cut off mau kapan nih? Memulainya mau kapan? April aja, Tat. April ya. Ya. Oke, kalau April nanti Bapak nanti harus cek nanti di 1 April Ya. atau nanti pas per tanggal 31 Maret terakhir ini Ya. saldo kas operasional itu ada berapa? Baik. Baik. Ya, saldonya. Ya, saldo awal per tanggal 1 April sebelum ada transaksi apapun ditulis di sini. Ya. Ya, berarti Dikonfirmasi ya, 31 Pak. Maret lah ya. Ya, tanggal 1 April sebelum ada transaksi saldo Ya. awal per 1 April berapa? Silakan nanti Bapak isi. Baik. Dan dikonfirmasi, takutnya ada uang di mana dikonfirmasi. Ini benar ya, bendahara 1 kas operasionalnya sekian ya. Dikonfirmasi ulang gitu ya. Oh iya benar kok, udah ya fix misal sekian. Oke. Nanti tanya ke bendahara 2 kas Hari Besar Islam, Pak, saldo per 1 April berapa? Nah, Baik. dan termasuk yang tadi Nasi Jumat. nasi Jumat. Nah, ini kan kas ya. Apakah ada? Nah, Bapak segera kalau uangnya masih di rekening Pak Rahmat, itu harus cairkan dulu buru-buru. Baik. Baik. Ya, dicairkan. Misalnya ada 1 juta nih di punya Pak Rahmat, dicairkan. Jadi masuk ke kasnya di brankas kas nasi Jumat. Karena kita tidak mengakui rekening pribadi daripada pengurus gitu ya. Walaupun sebenarnya dipercaya sama jamaah, tapi untuk menjaga teman-teman di DKM sebaiknya dikeluarkan saja. Mengerti. Ya. Jadi kalau tadi yang sifatnya yang insidensial, tidak apa-apa kita tunjuk kepada salah seorang yang kita percaya untuk pegang dananya. Tetapi begitu dananya sudah masuk, sebaiknya dimasukkan ke rekening masjid. Sedangkan pencatatannya, walaupun dia sudah catat secara manual, tetapi harus tetap diinput di sistem ini ya Ustaz gitu ya. Betul. Ya. Oke ya, nanti gitu ya. Jadi semua kas-kas yang ada atau mungkin ada di bendahara-bendahara di panitia-panitia lain yang uangnya tersebar tadi, silakan untuk segera boleh dicairkan atau boleh transfer ke rekening CIMB per tanggal 1 April besok nanti. Baik. Oke ya. Boleh bertanya Ustaz? Boleh. Ini kan kita ada dana tuh di Bank CIMB Syariah. Kemudian kan di situ juga kena apa ya? Kena bagi hasil apa segala macam kan. Nggak masalah, nanti kan ada tadi kan ada di laporan di akun operasional itu kan ada tadi. Akun pengeluaran administrasi itu ada biaya bank, ada biaya admin, itu ada di situ. Oh, ada. Baik. Iya. Sekarang nanti Bapak cek di print atau bisa lihat mobile banking CIMB Syariah itu per tanggal 1 April saldonya ada berapa? Baik. Ya. Ini saya coba simulasi saja, misalnya tadi kas provinsi itu ada 1 juta uangnya. Kemudian kas Hari Besar Islam itu ada 2 juta misal. Kemudian yang di tempatnya kas nasi Jumat misalnya ada 3 juta misalnya. Kemudian Bank CIMB Syariah misalnya ada 10 juta ya. Oke, kemudian Bapak bisa lihat layar saya ya, kelihatan ya? Ya. Di layar ya, jadi ini jangan diproses dulu, hanya perhatikan di layar dulu, nanti Bapak bisa proses nanti kemudian. Kemudian cek lagi di bangunan, disepakatin tadi bangunannya, disepakatin itu kemarin nilai wakafnya berapa, biar diakuin misalnya anggap 500 juta ya misal. Baik. Nah, kemudian kendaraan tidak ada, inventaris silakan kalau ada, kalau tidak ada nggak perlu ya tidak usah dimasukkan. Hutang-hutang tidak ada. Nah, Bapak perhatikan di balance. Lihat di dekat saldo awal itu di tahun 2022 ada balance 516 juta. Balance di 2021. Dilihat di monitor saya, yang saya share, ada? Oh, sebentar. Ya. Ini kan itu ya? Bukan ya? Bukan. Ada? Oh iya, ada. Ada, oke. Ada. Nanti ini harus 0 Pak posisinya. Gimana cara ngenolinnya? Ini kan sebenarnya neraca ini. Neraca itu kan harus seimbang antara kanan dan kiri ya. Baik. Ya, ini ada balance-nya 516 juta ini. Pokoknya kalau nilai di sini, silakan masukkan di saldo ABTT nomor 54.
Saldo ABPT nomor 54 ya. Iya. Oke, saya akan input dengan nilai yang sama dengan balance itu 516. Lihat, balance-nya 0. Ya. Kalau sudah 0 di ini, oke Pak, maaf saya revisi sebentar. Yang saldo ABT, saldo yang nomor 52, Ya. itu adalah buat nilai bangunan kan sama kan. Misalnya tadi bangunan masjid kita nilainya 500 juta. Ya. Oke ya. Lihat di balance-nya tinggal 16 juta. Maka 16 juta ini masukkan ke saldo ABTT tadi yang nomor 54. Maka nilai balance-nya 0. Kalau udah 0 bisa langsung proses, tapi jangan diklik ya. Tunggu disepakatin dulu sama tim DKM Al-Khwa, saldo-saldo banknya ada berapa sama kasa ya. Oke, boleh diulang lagi Tat. Mohon maaf Pak Tat, tadi dari yang apa namanya? Dari yang saldo yang tadi apa? Yang awal tadi. Oke, saya rubah, saya ulang. Yang input tadi Tat, input Ya. di ya. Ya, Yang tadi kan kita udah input tadi kasnya kita input 1 juta. Betul. 1 juta, ini 3 juta misal, kemudian ada CMB Syariah 10 juta. Ya. Kemudian ada bangunan masjid kita nilai 500 juta. Ya. Nah, kemudian kelihatan tuh nanti di balance-nya 516 juta. Baik. Oke. Ya. Itu nilainya harus kosong. Ini harus kosong. Nah, saldo ABT itu adalah tadi wakaf bangunan ataupun ada tanah segala macam, silakan di situ tulis 500 juta. Tadi kita lihat kenapa 500? Karena nilai bangunan 500 juta. Betul. Tanah itu milik siapa, Pak? Itu kan milik Pasem ya. Nggak bisa diakuin milik masjid kan ya? Tidak. Ya, maka hanya bangunan saja yang kita akuin kan. Baik. Kemudian 500 juta. Nah, sisanya kan balance-nya 16 juta nih. Betul. Maka sisanya masukin ke nomor 54. Itu 16 jutanya. Maka dia akan balance-nya 0. Nilai balance masukkan ke nomor 54 ya? Ya, sisanya. Nanti silakan diproses, clear nanti dapat. Itu ya. Ya. Nah, ini tahap kedua. Jadi tahap kedua ini harus dikasih dulu, jangan diproses dulu. Jangan sampai nanti kata bendahara 2, oh ternyata saldonya nggak sekian saldonya, itu jangan. Jadi dia nanti biar enak nanti saat tertib lah, gitu ya. Saya ulang Set, mohon maaf. Berarti semua saldo-saldo yang dipegang oleh setiap bendahara ataupun yang ada di bank sekarang itu semuanya dicantumkan di sini. Betul. Ya kan? Walaupun misalnya yang di saldo yang di panitia amaliyah itu belum dimasukkan ke mana CIMB Niaga Syariah, boleh aja dimasukkan gitu ya Ustaz ya? Ya boleh silakan. Tetapi dengan catatan nanti semua harus masuk ke rekening Masjid Al-Khwa. Betul. Ya, mengerti. Saya tanya lagi tadi mengenai aset ya. Iya. Bangunan masjid itu ya, kan dari tahun 2001 kata Pak Rahmat ini ya. Kan itu supaya mendekati dengan pembukuan yang sebenarnya, kita hitung penyusutannya boleh apa gimana kan? Jadi dilihat dari bangunan kita ngomongkan ini kita masuk aset ya, ada bangunan. Kalau tanah kan bukan miliknya Al-Khwa ya, jadi hanya bangunan dan mungkin inventaris yang masih berharga ya. Mungkin kalau inventaris ya tahun 2001 kayaknya sekarang udah nggak ada kayaknya ya. Iya. Udah habis lah ya buat inventaris ya. Mungkin yang terbaru aja Pak, yang kira-kira yang sekarang yang berharga aja. Kayak sound system. Gedung gimana tadi? Kalau gedung nanti dinilai ulang kira-kira. Iya, jadi langsung kapitalisasi ke harga yang sekarang aja enggak usah. Betul, boleh. Atau mungkin kan sebenarnya tuh nilai wakaf Pak ya. Nilai wakaf itu sebenarnya kan tidak berubah. Ya. Seharusnya gitu ya. Betul. Nilai wakaf misalnya kan saya wakafnya 500 juta dibuat bangunan, sebenarnya beda sama kendaraan nih Pak sebenarnya. Ya. Kalau bangunan kan orang emang nyumbang dengan kayak Masjid Asra nih, saya sampaikan pembangunan itu sekitar 8 miliar.
Sampai sekarang tetap nilainya 8 miliar. Gitu ya. Walaupun saya tutup selama 20 tahun. Nanti susulan nanti ketambah. Nah, karena ini kejadiannya kita baru melakukan pembukuan di tahun 2022. Nanti tinggal sepakatin aja sama Bapak-bapak di sana. Mau pakai nilai yang di 2001 atau pakai nilai yang sekarang. Ya. Boleh silakan. Oh, kayaknya kalau di nilai bangunannya nih nggak 500 juta, ini udah 1 miliar lebih nih karena mungkin ada tambah-tambahan, renovasi dan segala macam. Totalnya udah 1 miliar lah sekarang, Wahid. Itu 1 miliar aja, yang kekinian boleh. Silakan. Ya, Ustaz. Ya, boleh Pak. Ya, itu di kita itu kan tadi udah disampaikan juga ya, ada beberapa penerimaan. Penerimaan itu bisa tadi ada nasi Jumat, kemudian ada kadang-kadang ada kajian khusus misalnya untuk tahsin, ada penerimaan dari tadi juga disebut samari. Nah, kemudian nanti itu kan masuk ke dalam satu account ke banknya gitu kan. Nah, pengeluarannya, pemakaiannya apakah disesuaikan dengan peruntukan yang tadi gitu? Iya, nanti juga nanti ada nasi Senin Kamis puasa gitu. Nah, itu kan nanti masing-masing ada penerimaan. Apakah pengeluaran itu juga disesuaikan dengan penerimaan? Iya, betul sekali. Kalau manajemen masjid memutuskan misalnya pokoknya yang kita terima itu yang kita keluarkan. Misalnya disepakatin. Tapi misalnya di lapangan misalnya kita donasi nasi bungkus nih cuma ada 500.000, kas masjid menambahin boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sebenarnya gitu ya. Jadi tapi bagusnya ada tadi nerima sekian, nanti kan ada buku besar tuh Pak, misal tadi nasi Jumat ya. Total dapat 1,5 juta. Ya udah itu yang kita keluarkan. Kelihatan di bukunya kelihatan, walaupun nanti banknya mungkin masuknya di sana, nanti nggak apa satu pintu nggak apa-apa. Tapi nanti saat penyalurannya nanti ada lagi bukunya. Gitu. Ya. Tadi mohon maaf antara penerimaan misalnya gini, tadi ada judulnya penerimaan nasi Jumat, ada juga nanti pengeluaran nasi Jumat, itu ya Tat ya? Iya betul. Nah di akun itu Bapak nanti buka di kegiatan khusus ditambahin. Oh, oke. Jadi apple to apple jadinya ya? Ya betul. Tadi kan sudah ketik tuh. Ya nanti di bawah kegiatan juga yang sama. Betul, Bapak bikin akun baru atau dirubah tadi ada penyaluran nasi bungkus. Nah, nanti tadi Bapak tadi sampaikan misalnya penerimaan buat Samari, penyaluran buat Samari gitu loh. Jadi ada ketemu titik-titiknya. Siap. Nah, nanti silakan tambahkan di bawah biaya kegiatan khusus ya. Siap. Ya. Ya. Dan ini berarti untuk memulai pembukuan seperti yang Pak Rahmat bilang tanggal 1 April, berarti pada saat 31 Maret harusnya kita udah punya neraca awal ya? Iya Pak. Jadi Pak 31 Maret ini Bapak harus sudah closing, ya nggak apa-apa, besok kan bisa dikumpulkan bukti-buktinya nih. Yuk sepakatin susun, nah dicek terakhir per tanggal 1 April udah ada neraca tuh kita. Iya. Saldo awal kita. Jadi 31 Maret closing udah kumpulkan data tuh. Yuk, yang ini semua kumpulin. Nggak apa-apa, yang penting kas sama bank aja dulu. Ya, kas bank sama apalagi aset mungkin yang lain itu aja dulu. Ya. Aset. Dicicil lah. Cicil aja Pak, nggak apa-apa. Sedangkan nanti buat penerimaannya kita akan hanya nginput di April dan ke depannya. Yang betul. Januari, Maret nggak usah diinput. Ya, setuju. Ya gitu ya. Oke, kalau sudah ini nanti kabarin saya aja Pak. Nanti kalau sudah diproses, nanti udah proses dia maka nggak bisa dirubah nanti Pak. Dia akan ngelok nanti. Makanya saya tadi fiksasi dulu. Nah, ketika nanti mungkin ada manusiawi ada kesalahan. Oh ternyata kata bendara satu ada uang misalnya di tempat lain. Ya baru kabar baru. Bapak tahunya nanti misalnya di bulan April, ya udah nggak apa-apa. Nanti di jurnal penyesuaian aja, nggak apa-apa. Tapi sementara difiksasi dulu aja. Kalau diproses, maka kenapa? Itu kan kita sebulan sekali atau setiap hari untuk jurnal?
Makanya saya sampaikan tadi ke Pak Rahmat, baiknya ada tenaga anak PKL SMK buat nginput harian atau semingguan lah, mingguan. Kan tadi kan Ustaz bilang ada proses itu, Tad. Jadi kalau input kan masalah masih input kan belum proses, masih bisa dikoreksi kan ya. Oh iya. Nah, tapi begitu udah proses akhir bulan misalnya 1 bulan atau proses pembukuan berarti semua udah Masuk. tertutup. Oh enggak, jadi gini yang saya maksudnya adalah yang sekarang nih saldo awal aja. Kita nggak saya ngomong saldo awal yang mau kita bangun sistem ini. Sedangkan nanti di bulan Mei, bulan Juni itu bisa kita sesuaikan. Ya, jadi saya yang bicara tadi udah di lock itu maksud saya adalah proses pembukuan kita di awal. Ya, sedangkan nanti kalau setiap bulan berjalan, maka tentu misalnya sudah masuk bulan-bulan lalu itu nggak apa-apa Pak, nanti tetap di input nggak ada masalah, bisa mundur dia, gitu ya. Yang saya maksud lock adalah yang ini sekarang saldo awal pertama kali kita bangun sistem, itu lock itu. Sedangkan nanti di awal-awal bulan-bulan berjalan, nah itu nggak ngelock nggak apa-apa, dia akan ngikutin dia. Apakah sama-sama periksa nih, misalnya di tanggal 30 April atau di tanggal 1 bulan Mei, rapat pengurus nih, yuk kita buka. Bener nggak kasnya kita sekian? Coba dibuka laporannya, oh iya benar. Ya. Oh ternyata enggak, masih ada di sini. Nah itu silakan berkoreksi di situ. Silakan nanti ada jurnal-jurnal tambahan. Oh ternyata ada penerimaan tunai yang belum kecatat loh. Oh ya udah diinput lagi. Disesuaikan aja nggak apa-apa. Gitu. Clear ya? Ya, saya mau tanya yang saldo awal ini, jika ada satu poin misalnya tadi nilai dari bangunan belum ada, tapi yang lainnya sudah ada, nggak apa-apa ya, proses saja ya? Sebaiknya dinilai dulu aja, dinilai dulu aja sebaiknya biar nanti enak nanti laporan start awal itu enak nanti mau mundur tuh enak. Berarti semua yang ada di saldo ini sebaiknya dimasukkan gitu Ustaz ya? Betul, yang memang ada di misal Al-Quwah sebaiknya khususnya bangunan. Saya sih poinnya kas, masjid sama bangunan aja atau ada inventarisasi itu wajib diisi. Baik. Saya harus sepakat dulu nanti sama pengurus. Tidak khawatirnya nanti yang penilaian bangunan ini kan perlu didiskusikan. Kalau mengenai saldo sih insya Allah setiap Jumat kan selalu kita umumkan. Jadi nominalnya insya Allah ya konsisten lah di posisi yang sama. Tapi jika untuk menemukan pertemuan DKM terlalu lama, bisa lama nih Pak, kayaknya karena pada kerja ya nggak apa-apa, dilewatin dulu aja, penting kas sama bank aja sesuaikan aja. Bisa menyusul ya. Yang saya lihat agak lama itu penilaian daripada bangunan nih Ustaz, mungkin karena perlu ada diskusi ya. Termasuk dengan panitia pembangunannya kemarin gitu kan, ada beberapa panitia yang mungkin dia punya catatannya dan harus dikumpulkan lagi baru nanti kita masukkan. Berarti kalau boleh saya akan memulainya yang memang sudah pasti kita bisa lihat, yaitu kas pembukuan di bendara 1, 2 dan juga yang tadi yang sifatnya insidensial seperti yang nasi Jumat ini mungkin bisa lebih awal kita masukkan. Ya, oke. Silakan Pak. Boleh. Baik. Udah, apa tanya? Tadi lanjut ada satu pertanyaan saya yang tadi lanjut berikutnya. Tadi kan ada pemasukan dari beberapa penerimaan, kemudian keluar sesuai dengan penerimaan tadi. Ternyata secara umum kita melihat mungkin tidak minus pada satu titik uang itu sekali waktu saldonya jadi defisit atau minus. Nah, tapi dia ketutup dengan program yang lain gitu, minusnya nggak muncul gitu. Itu mengantisipasinya gimana, Ustaz? Jadi kalau misalnya kan nanti ada kita sama-sama ngontrol, misalnya kayak nasi bungkus ya. Ya. Saya paling mudah itu, misalnya nasi bungkus terima donasi 2 juta. Ternyata Pak Rahmat saking semangatnya belinya sampai 5 juta misalnya. Ya. Makanya butuh namanya review Pak, review mingguan. Ya. Review mingguan, habis sholat Jumat, sama-sama buka data. Kas ini udah masukin loh, makanya perlu nanti dibilang wajib ada entry data.
Yang tadi disampaikan apakah tiap hari? Ya kalau ada tenaganya tiap hari. Baik, baik, baik. Ya, biar nanti enak saat nanti ada penyaluran. Jadi kok jadi minus ternyata ada yang belum diinput penerimaannya. Iya. Gitu ya. Tapi jika kejadian misalnya minus, misalnya antara penerimaan dan pengeluaran, maka buat nutupinnya adalah dengan kas masjid tentunya. Nah, nanti jika ada donasi lagi lain, nah itu nanti akan nutupin uang masjid yang kepake. Gitu aja sebenarnya sih ya. Itu kan kantong kiri. Ini kebanyakan kebalik, kas masjid yang minus. Itu Gitu ya. Kalau yang program itu ada uangnya gitu. Karena orang-orangnya memang sudah ada gitu. Iya. Kalau kas masjid sih, Masjid Asra juga minus, Pak. Kalau nggak dibantu sama Astra. Iya, kita mintain lagi dari jamaah-jamaah tetapi. Iya, betul. Makanya saya sangat menyarankan untuk fleksibel untuk masalah keuangan. Yang penting harus pakai akad, Pak. Misal gini, nggak boleh misalnya kas nasi bungkus dipakai buat operasional. Itu nggak boleh. Iya. Akadnya gitu kan. Nah kan, tapi kalau tempat-tempat hasil PHBI misal kayak tadi hasil dari Amalia Ramadan nih, ada uang operasional habis, ada uangnya masih sisa, ya itu silakan dipakai buat uangnya buat gaji TPA kalau masih atau THR guru-guru TPA atau buat yang lain itu silakan aja buat guru ngaji atau mungkin beli seragam buat pengurus buat antri Idul Fitri ya kan biar seragam itu sah-sah aja nggak ada masalah, penting tidak berlebihan aja sebenarnya. Insyaallah. Gitu. Insya Allah nih kita seragam juga kita patungan sendiri-sendiri, Tat. Ya itu malah bagus, Pak. Iya. Aku nanya sama Dewan Syariah, aku tanya sama kemarin sama Dewan Syariah masjid, nanya ke saya gini, Pak boleh nggak uang kas itu dipakai buat rakor di daerah, gitu kan? Iya. Saya tanya sama Dewan Syariah, ya kata Dewan Syariah boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu besar, misalnya duitnya cuma 100 juta, dipakai 50 juta buat rapat di luar kota. Bolehlah pakai 5 juta, boleh. Tapi jangan boleh pengurus masjid nih nggak apa-apa pakai uang infak itu kan salah satu buat rapat. Kami kalau rapat itu nggak tanggung-tanggung pada Masjid Asra. Bisa sampai 3 hari 2 malam, bisa full gitu loh. Karena memikirkan bagaimana program terbaik bagi masyarakat itu loh. Itu kan sangat luar biasa kan. Artinya bapak-bapak itu rapat kerja dulu itu bukan sedang bermain-main, tidak, sedang mikirin sampai malam, sampai jam 1 malam kita kadang-kadang ngopi itu mikirin itu. Silakan, tapi itu boleh silakan, tapi tentu tidak berlebihan itu aja. Siap. Baik, Ustaz. Oke, itu Pak satu itu mungkin kita kan udah 5:30 sebenarnya masih banyak ya. Iya. Mau udah banyak sebenarnya banyak banget nih Pak. Nanti Bapak akan input penerimaan ini ya. Ada jurnal otomatis bisa dilihat di saya, ada penerimaan otomatis, ada penerimaan umum. Bapak bisa melihat nanti di YouTube saya aja dulu. Ya. Di transaksi ya Tapi ya? Hah? Di transaksi ya? Ya, di transaksi. Nah, nanti Bapak lihat YouTube saya dulu. Baik. Nanti kan ada tuh di Melu Teddy. Setelah itu nanti boleh ketemu lagi sama saya. Insyaallah. Saya baru yang dikirim kemarin, satu yang pemaparan yang awal itu sudah saya tonton habis. Kemudian yang kedua yang ada di link ini tadi kan awalan tuh mengenai yang saldo ini, makanya saya sudah mengerti lah sedikit gitu. Nah, silakan nanti di penerimaan ini saya akan bikin jurnal otomatis, nanti Bapak nonton dulu di penerimaan sama pengeluaran. Nanti biar yang entry itu nggak salah, nanti ada pilihannya, ada apakah nanti kotak amal. Nanti gimana cara buat ininya? Ini sudah otomatis sama si bikin, tetapi nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan Masjid Al-Ukhuwah. Jadi saya temenin lagi Bapak sekarang fokus di saldo awal dulu. Siap. Nanti minggu depan nggak apa janjian lagi sama saya di Zoom. Nanti kita mulai data entry penerimaan. Baik. Nanti kalau gitu dari yang sekarang ini nanti saya akan share lagi ke DKM pengurus. Kemudian kesempatan selanjutnya seminggu sekali atau bagaimana, Ustaz? Boleh nanti buat nanti ngejar ngawalin biar bisa nanti minggu depan. Bahkan kita minggu depan itu udah mulai puasa ya, taraweh juga kan ya. Iya. Maka mungkin saya paling ada kesempatan itu nggak mungkin hanya 1 jam bisa Bapak kapan mau jam 2,
menjelang asar tuh lebih enak sebenarnya. Tapi kan khawatir Bapak ini kerja. Iya. Bisa nanti di hari Sabtu boleh. Saya kemungkinan akan standby di hari Sabtu Minggu itu saya kabarin. Boleh, boleh. Kalau memang kami kumpulnya itu selalu pada maghrib atau pada isya. Nah kalau pada taraweh kan kita agak Ya, kalau beribadah tarawih ya. mungkin lah, betul. Kalau Sabtu sama Iya. Ahad, biasanya kami kan ada kajian tuh Ustaz, dari mulai subuh, mungkin selesai sekitar jam 7:30. Ah boleh. Jika berkenan mungkin jam 8 sampai jam 9 atau jam setengah Boleh, 8. boleh. Itu Gitu ya, aja Ustaz, ya? jam 8 sampai jam 9 boleh, boleh. Itu aja Hari nanti Sabtu atau Ahad, Ustaz? anaknya di hari Sabtu ya. Sabtu boleh. Saya catat ya. Nanti saya akan minta link Zoom sama teman-teman. Saya kirim lagi. Baik. Jadi kita agendakan Sabtu besok ini ya, Ustaz? Sabtu ini apa Sabtu depan? Terserah, saya ikut Ustaz aja ada waktunya. Sabtu ini saya Awal khawatir. Ramadan. Awal Ramadan ya. Sabtu Iya. depan aja, Pak. Baik, Sabtu depan ya. Iya, Sabtu depan aja. Saya khawatir Masjid Asyara masih ada event soalnya di sini Sabtu. Baik. Jam 8 sampai jam 9 ya, Ustaz. Boleh. Pagi. Jangan ngopi ya, Pak. Gimana, Pak? Takutnya sambil ngopi kan repot nanti. Kan di setiap item tadi di linknya itu kan sudah ada video-videonya ya, Ustaz ya. Iya. Saya coba ikutin dulu dengan bidang keuangan ini satu-satu. Nanti Bapak bisa pakai yang ini ya, yang punya ya Masjid Asyara ya, logo Masjid Asyara buat berlatih boleh. Oh gitu ya. Baik. Passwordnya kalau salah admin satmin, depannya pakai S yang passwordnya. Maaf. Admin apanya, Tat? Usernya admin. Ya. Passwordnya satmin, tambahin S di depannya aja. Buat latihan Bapak aja. Jadi berlatihnya di sana aja nggak apa-apa, udah ada acak-acak aja nggak apa-apa. Nanti di sini tinggal bagusnya aja ntar. Baik. Ya. Oke, Pak Rahmat dan Bapak yang lain, semoga semangat selalu. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin. Kami di Masjid Asyara senang banget. Apa yang Papa pakai itu persis dengan apa yang kita pakai di Masjid Asyara, nggak ada bedanya. Dan ini sudah diaudit sejak tahun 2001, jadi sistemnya insya Allah sudah diakui sama auditor eksternal. Jadi tinggal dipakai aja, tentu dengan masing-masing kebutuhan masing-masing masjid, tentu bukunya beda-beda. Betul. Dan tentu Masjid Asyara ini sistem juga belum sempurna. Silakan nanti kalau nanti ada pengembangan, misalnya Pak Rahmat pengen masuk ke website, pengen misalnya kemana-kemana, itu sangat bisa gitu ya. Terima kasih. Sangat available. Oke, dari saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekali lagi Masjid Asyara hanya biasanya ngasih insert saja. Adapun kebijakan-kebijakan itu ada di Masjid Al-Quwah, terserah mau kebijakannya mau A, mau B, mau C, tentu dikembalikan dengan kondisional dari masing-masing masjid. Gitu ya, Pak. Jangan dipaksakan misalnya masjid harus kayak masjid A, masjid B yang begini enggak. Masing-masing kebijakan dan juga masyarakat sekitar baiknya gimana tentunya. Oke, Pak, mungkin ada lagi? Mohon maaf. Karena memang tadi apalagi untuk saldo perlu ada keputusan bersama. Betul. Kan tadinya rencana saya niatnya kan tanggal 1 ini nih mulai. Seandainya diundur pun nggak ada masalah ya, Tat ya? Nggak ada masalah. Ya. Masalah misalnya Bapak mau nginput baru minggu depan nggak apa-apa, tapi transaksi di 1-2 April jangan diinput dulu, tunggu saldo awal itu diisi. Oh, baik. Misal Pak mau ngisi saldo awalnya nanti tanggal 6 April, 7 April nggak ada masalah. Oke. Yang penting saldo awalnya dulu, baru yang lainnya bisa berjalan. Betul ya, Tat ya? Iya, betul. Kalau itu belum quorum dulu, jangan dulu gitu ya? Jangan dulu, nggak bisa dia. Terkecuali mungkin kalau saya sudah misalnya yang 3 uang kas ini memang sudah pasti ada, baru boleh ya. Kecuali yang bangunan tadi yang belum mungkin gitu ya, Tat, boleh ya? Betul. Ya, mengerti Ustadz. Oke, cukup Pak Rahmat, Barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan Ustadz atas pemaparannya. Mudah-mudahan ini menjadi barokah buat Ustadz. Buat kita semua.
Dan insya Allah kami akan sangat berterima kasih sekali dengan pembelajaran ini. Barakallah Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.